Ketika kita memikirkan kejelekan orang lain, kita telah melukai jiwa mereka atau tubuh energi mereka. Dan siapapun yang menebarkan kenegatifan itu akan kembali kepada diri kita ini. Tabur tuai, kita menabur kejelekan, biarpun itu hanya secara energi, maka energi itu akan kembali kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, penguasa alam semesta, dan semoga kita semua selalu dilingkupi oleh energi ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. Dan kali ini saya akan menjabarkan sedikit tentang energi. Jangan sampai kita saling mendolimi karena energi kita ini. Karena sifat energi itu mengikuti pikiran kita, mengikuti rasa kita. Jadi jangan sampai kita mendolimi orang lain karena energi kita ini. Penjelasannya seperti ini. Energi itu akan terkirim, terradiasi kepada orang yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Energi itu akan terkirim kepada orang yang ada di pikiran kita. Ketika kita berpikir tentang kejelekan orang lain, ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, secara otomatis kita telah melukai tubuh energi orang yang kita tuju. Hal seperti itu adalah mendolimi orang lain secara energi. Tanpa kita menyadarinya, kita sering menyakiti, melukai, mendolimi orang lain dengan energi kita. Kita memikirkan orang yang jelek-jelek. Secara otomatis, energi kita melukai tubuh energi mereka. Karena manusia itu mempunyai tubuh berlapis-lapis. Ada tubuh raga, ada tubuh emosional, ada tubuh mental, ada tubuh spiritual, ada tubuh kesadaran, ada tubuh kosmik, dan ada tubuh sejati. Jadi jangan sampai kita mendolimi orang lain karena pikiran kita yang negatif. Jangan sampai kita menyakiti orang lain karena energi negatif yang kita pancarkan. Jagalah pikiran kita, jagalah prasangka kita. Karena energi sifatnya itu mengikuti pikiran dan rasa kita ini. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sering melukai orang lain, kita sering mendolimi orang lain. Biarpun secara fisik, secara raga kita tidak pernah ketemu, tapi ketika kita memikirkan orang yang jauh di sana dengan pikiran-pikiran negatif, secara otomatis energi dari pikiran yang kita pikirkan tentang kenegatifan akan langsung tertransfer, terradiasi kepada orang yang kita tuju. Dan energi itu akan melukai tubuh energi mereka. Jadi, ayo kita jaga pikiran kita agar selalu positif, rasa kita agar selalu positif. Jangan menyakiti orang lain, jangan mendolimi orang lain.
Contohnya seperti ini. Energi itu sangat cepat. Kecepatan energi itu sangat cepat. Kita memikirkan orang yang jauh di sana, energi itu seketika akan sampai ke tujuan yang kita tuju. Seperti SMS, telepon, dan sebagainya. Kita di sini, tapi ketika kita mempunyai kontak mereka, kita mempunyai nomor telepon mereka, maka kita bisa menghubungi mereka, terkoneksi dengan mereka, karena kita mempunyai channelnya, kita mempunyai nomornya. Begitupun energi itu akan langsung tertransfer, terkonek kepada orang yang kita pikirkan, kepada orang yang kita bayangkan. Ketika kita memikirkan kejelekan orang lain, kita telah melukai jiwa mereka atau tubuh energi mereka. Dan siapapun yang menebarkan kenegatifan itu akan kembali kepada diri kita ini. Tabur tuai. Kita menabur kejelekan, biarpun itu hanya secara energi, maka energi itu akan kembali kepada diri kita. Contoh energi itu seperti ini. Kita mempunyai orang tua. Mungkin kita sedang berada di luar kota, dan orang tua itu di kampung. Ketika orang tua terus-terusan memikirkan kita atau khawatir kepada kita, maka kita di kota itu akan merasa tidak nyaman. Seperti anak kecil dengan mungkin kakek atau neneknya, atau dengan orang tuanya ketika mereka berjauhan. Ketika orang tua kangen kepada anaknya, kepada bayinya atau anak kecil, maka sang bayi akan rewel, akan menangis. Ya, itu karena energi yang kita transfer. Karena kita membayangkan, kita kangen yang berlebih sehingga membuat sang bayi tidak nyaman. Jadi energi memang seperti itu sifatnya. Energi. Kita itu dikelilingi oleh energi yang begitu banyak. Bahkan diri kita sejatinya ya energi. Energi yang menggumpal menjadi satu, memadat dan membentuk seperti diri raga ini. Atau apapun itu adalah energi. Benda-benda yang padat itu pun adalah kumpulan-kumpulan energi yang menyatu, memadat dan mewujud, sehingga benda tersebut kita namai dengan korek. Contoh seperti ini. Ini adalah korek. Ini adalah kumpulan dari partikel-partikel energi yang menyatu, memadat menjadi satu, sehingga sangat padat dan akan mewujud seperti ini. Ini pun ketika energi ini pecah, ya hilang, hancur, energi akan kembali ke asalnya, menjadi partikel-partikel yang begitu banyak. Bentukannya semua itu adalah energi. Jadi marilah kita jaga rasa kita, agar kita tidak saling menyakiti, tidak saling mendolimi secara energi. Cara untuk membersihkan energi-energi negatif yang pernah kita transfer kepada orang lain, atau kita pernah mendolimi orang lain karena pikiran kita yang negatif, karena prasangka kita yang negatif kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf dan memaafkan. Kita tidak perlu berhadap-hadapan dengan orang tersebut. Kita cukup duduk, rileks, dan ucapkan dalam batin kita bahwa kita meminta maaf dan memaafkan mereka. Contohnya seperti ini. Contohnya untuk membersihkan energi-energi yang pernah kita transfer, yang pernah kita radiasikan kepada orang lain. Contoh untuk membersihkannya itu seperti ini. Aku
atas nama jiwa meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang pernah aku zalimi. Aku atas nama jiwa meminta maaf karena pernah melukai, pernah menggores, pernah menyakiti tubuh energi mereka. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Aku atas nama jiwa dengan kerendahan hati meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang pernah aku sakiti lewat energi. Dan aku pun memaafkan seluruh jiwa yang pernah melukai jiwa ini. Dengan lapang dada, aku menerima, aku mengikhlaskan semua kesalahan jiwa-jiwa yang pernah mendolimi jiwa ini, yang pernah menyakiti jiwa ini. Hanya seperti itu. Kita harus sering saling memaafkan. Karena tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, setiap kita berpikir kejelekan orang, setiap kita marah kepada orang, setiap kita emosi kepada orang, dimanapun dan kapanpun, pancaran energi dari dalam diri kita ini akan terradiasi, akan menuju kepada orang yang kita benci, yang kita lukai, atau yang membuat diri kita marah. Pancaran energi dari dalam akan memancar kepada orang yang kita tuju, dan itu akan membuat tubuh energinya itu menjadi kotor, membuat tubuh energi mereka menjadi tersakiti, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita mendolimi siapapun. Jaga rasa kita, jaga pikiran kita agar selalu positif. Pancarkanlah energi positif kepada luar diri. Pancarkanlah. Teruslah berprasangka baik kepada siapapun. Teruslah berpikir tentang kebaikan. Karena kembali lagi kepada hukum tebar tuai atau tabur tuai. Sopo nandur bakal ngunduh. Kita setiap hari memancarkan energi positif dengan kita selalu mendoakan orang banyak, dengan kita selalu berpikir tentang kebaikan, dengan kita selalu berprasangka tentang kebaikan atau berprasangka baik. Itu sejatinya kita sedang menanam kebaikan. Dan siapapun yang menanam pasti akan menuai. Jadi ayo belajar bersama untuk saling memaafkan, untuk saling menebarkan doa yang terbaik untuk siapapun. Ketika kita menginginkan kebaikan, maka tebarkanlah kebaikan. Ketika kita ingin dicintai, tebarkanlah energi cinta. Jadi semua itu tergantung diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan sesuatu di luar diri. Karena apapun yang terjadi di luar diri, itu adalah cerminan batin kita. Mungkin kita dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, karena batin kita telah mentransferkan energi ketidaknyamanan kepada orang-orang tersebut, sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang tersebut.
Jadi ayo belajar bersama untuk terus membersihkan batin kita, untuk terus membersihkan pikiran kita, untuk terus membersihkan energi-energi negatif yang menempel di tubuh energi kita. Caranya adalah kita sering-sering meminta maaf dan memaafkan. Kita sering mendoakan tentang kebaikan kepada orang lain, agar tubuh energi kita menjadi bersih, agar kita tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi ayo kita belajar bersama untuk menjaga pikiran kita agar selalu positif, menjaga rasa kita agar selalu positif, dan kita harus terus membersihkan diri kita dari tempelan-tempelan energi negatif dengan cara kita meminta maaf dan memaafkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sahabat kita, teman-teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kepada semua jiwa-jiwa yang pernah terhubung dengan diri kita ini, yang pernah bertemu dengan diri kita ini. Karena kita sering di jalan melihat orang mungkin naik motornya itu kencang dan kita langsung berpikir tentang kenegatifan, itu pun sama saja. Kita telah mentransfer, meradiasikan energi negatif kepada orang tersebut. Jadi ayo belajar bersama untuk terus membersihkan dengan cara meminta maaf dan memaafkan, dengan cara saling mendoakan satu sama lain. Kita tebarkan energi positif, kita tebarkan kebaikan kepada siapapun, karena itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita melempar tentang kejelekan, itu akan kembali kepada diri kita. Kita melemparkan tentang kebaikan, kita pun akan menuai kebaikan itu. Jadi jangan sampai kita saling membenci, jangan sampai kita saling dendam, jangan sampai kita tebarkan energi negatif. Jadi ayo kita belajar terus untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dalam diri maupun luar diri yang dikarenakan oleh diri kita sendiri. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Kita memikirkan tentang kejelekan orang lain, sejatinya itu pun mendolimi diri kita sendiri. Karena apa yang kita lemparkan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jagalah diri kita dari mendolimi diri sendiri, dari mendolimi orang lain. Jadi ayo kita belajar bersama. Tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah energi cinta, energi kasih kepada luar diri. Kita penuhi diri kita dengan cinta kasih, kita penuhi diri kita dengan rasa syukur. Ayo kita belajar bersama. Mungkin itu dulu yang bisa saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan kita. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua selalu dilingkupi oleh energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, energi cinta kasih, dan semoga
saudara-saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang seret rezekinya diberi kelancaran, yang sedang mempunyai banyak permasalahan semoga diberikan jalan keluar, dan semoga seluruh makhluk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.